Vaksin booster untuk Omicron. Semoga ini bisa jadi endgame untuk Omicron dan pandemi. Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan seperti yang tadi saya sebutkan di awal, kalau sekarang Pfizer dan Moderna itu sudah mengembangkan satu vaksin baru yang ditujukan untuk menyerang atau mempertahankan diri dari varian Omicron. Nah, jadi vaksin yang dikembangkan oleh Pfizer dan Moderna ini kita sebut dengan vaksin booster bivalent. Oke. Jadi vaksin itu ada dua untuk Pfizer dan Moderna ya. Ada yang monovalent, ada yang bivalent. Mono artinya satu. Kalau bi artinya dua. Jadi kalau monovalent artinya adalah dalam satu vaksin isinya ada satu varian. Yaitu varian yang Wuhan, yang original, yang pertama kalinya banget. Itu bisa melindungi sampai ke varian yang Delta. Omicron dikit-dikit bisa. Tapi memang kurang efektif. Kalau yang bivalent itu isinya adalah satu vaksin isinya ada dua varian. Jadi ada varian yang original, varian yang Wuhan, dan diselipin ada variannya si Omicron. Jadi dia mencari komponen dari mRNA-nya si Omicron yang varian BA4 dan BA5 itu dicari mana yang sama, misalnya komponen X gitu yang sama. Nah, komponen itu dimasukkan ke dalam si vaksin booster bivalentnya ini. Yang tujuannya kalau misalnya diberikan langsung mRNA-nya atau komponen yang memang selama ini menyebabkan kita gampang banget untuk bisa terkena Omicron, maka kita jadi akan semakin susah karena antibodi kita jadi makin pinter bisa belajarin si komponen itu yang harusnya bisa dideteksi. Oke? Nah, update terkininya tanggal 12 Oktober 2022, FDA atau Food and Drug Administration di Amerika itu seperti BPOM-nya di Amerika itu memperbolehkan vaksin booster Pfizer bivalent ini untuk usia 5 tahun dan booster Moderna yang bivalent itu untuk 6 tahun ke atas. Awalnya itu sebenarnya tanggal 30 Agustus 2022 mereka tuh memperbolehkan sebenarnya untuk kelompok usia yang lebih atas, yaitu Pfizer untuk 12 tahun ke atas, kalau yang Moderna untuk yang 18 tahun ke atas. Ini tentunya ngomongin yang booster vaksin bivalent. Nah, jadi tapi karena anak-anak udah pada kembali lagi ke sekolah, lalu juga melihat kegiatan sehari-harinya pun juga sudah seperti sebelum pandemi, sebelum ada COVID, maka resiko untuk bisa terpapar COVID itu jadi semakin tinggi. Setuju ya? Dan juga walaupun anak-anak itu memang kecenderungannya kalau kena COVID itu ringan, lebih ringan lah daripada orang dewasa, sebagian besar kasus. Tapi karena COVID-nya nggak kelar-kelar, dan juga karena gelombang COVID ini terus-menerus ada, setiap kelihatannya 6-7 bulan ada keluar gelombang baru, maka anak-anak itu yang kena COVID dan yang masuk rumah sakit jadi makin lama makin banyak. Dan anak-anak itu juga bisa beresiko terkena efek buruk jangka panjang pasca terkena COVID. Walaupun awalnya hanya kena COVID yang ringan. Oke, jadi melihat dari kejadian itu semua, maka booster vaksin COVID yang bivalent, yang baru ini diturunkan. Dari yang tadinya usia 12-18 tahun, diturunkan. Jadi yang Pfizer boleh dari usia 5 tahun ke atas, kalau yang Moderna boleh dari usia yang 6 tahun ke atas. Mengerti ya sampai saat ini ya. Nah, vaksin booster yang bivalent ini itu minimal diberikan 2 bulan setelah selesai dosis yang primer, yaitu setelah selesai 2 dosis pertama, atau kalau dia udah di booster, berarti dosis ketiga, itu dia juga boleh mendapatkan yang booster bivalent ini dengan jarak 2 bulan. Oke. Nah, kalau di Amerika yang dosis Pfizer Moderna yang seperti kita pakai di Indonesia ini, itu kan kategorinya masih yang monovalent. Nah, mereka itu udah nggak pakai lagi. Mereka langsung diganti semuanya ke yang bivalent. Oke?
Yang monovalen, yang seperti kita pakai sekarang ini, itu hanya untuk dosis pertama dan kedua untuk usia 6 bulan ke atas. Oke, ngerti ya sampai saat ini? Dan dosis yang si bivalen itu, dia memang disarankan hanya cukup 1 kali di boosternya. Sambil kita melihat apakah ada update lagi yang memerlukan di booster itu berkali-kali. Oke? Nah, jadi tujuannya daripada dibikin vaksin bivalen ini adalah memang untuk menargetkan ke si varian Omicron yang suka sekali meresahkan. Dia bisa tiba-tiba punya subvarian yang lain, BA1, BA2, BA3, BA4, BA5, sampai akhirnya sekarang si XBB yang lagi heboh di Singapura dan di belasan negara di dunia ini. Jadi mudah-mudahan karena kita udah bisa langsung ada vaksin yang khusus untuk bisa si varian Omicron ini, maka ini bisa jadi endgame atau perhentian daripada si Omicron itu. Dan berharap supaya pandemi ini benar-benar cepat berakhir, nggak ada gelombang-gelombang baru yang signifikan. Oke? Nah, efek samping biasanya itu orang-orang yang sudah diteliti, yang sudah mendapatkan vaksin booster Pfizer Moderna bivalen ini, mereka mengeluhkan efek sampingnya itu yang mirip-mirip seperti vaksin Pfizer dan Moderna yang monovalen yang biasa kita gunakan di Indonesia. Nah, kalau yang pada vaksin Moderna bivalen, itu pada kebanyakan bilangnya memang selalu nyeri atau merah bengkak di tempat suntikan, lalu juga berasa capek, berasa sakit kepala, nyeri badan, nyeri sendi, ada bisa menggigil, dan juga ada beberapa yang ngeluh ada pembengkakan kelenjar getah bening di daerah tangan yang disuntik. Lalu juga ada rasa mual, bahkan ada yang muntah, dan bahkan ada yang sampai demam. Kalau Pfizer yang bivalen, itu efek sampingnya dia juga mirip-mirip. Bisa terjadi ada nyeri, merah bengkak di tempat yang disuntik, lalu juga berasa capek, ada sakit kepala, ada badannya sakit, otot-ototnya, nyeri sendi juga, menggigil, demam, itu juga ada. Nah, kalau di video-video yang sebelumnya saya pernah cerita kalau vaksin Pfizer, Moderna itu bisa beresiko terjadi pembengkakan jantung, maka di vaksin booster Pfizer, Moderna bivalen ini pun juga resikonya tetap ada. Tapi tentunya kasusnya itu sangat jarang dan semua yang mengalami pembengkakan jantung itu dia sembuh sempurna, nggak ada yang meninggal. Dan semuanya bisa kembali sehat seperti sedulu kala lagi tanpa ada gangguan daripada fungsi jantungnya itu. Kalau Mami Lelens masih punya pertanyaan, silahkan komen sebanyak-banyaknya di bawah, kita coba bahas. Dan like video ini, subscribe kalau belum, and share sebanyak-banyaknya. And stay safe!